Mendengarkan nasihat dalam hidup ini sangat penting untuk membuat hati kita selalu hidup dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mata melihat, bahaya mata ini. Semakin sering melihat dosa maksiat, semakin merapat pintu hati kita. Coba tanya berapa kali cuci mata sehari. Di TV, di majalah, di jalan, naik angkot umum, di depan kita, paha berbagai macam ukuran. Macam-macam. Ini semua terganggu. Mungkin masih di Madinah terjaga, tidak ada yang kelihatan paha. Masih kita bisa jaga pandangan. Dan subhanallah, jangan anda merasa semakin di Madinah bisa menikmati ibadah, semakin mulia. Justru semakin berat ujiannya, semakin banyak godaannya, dan semakin anda mampu bertahan dan istiqamah beribadah, anda akan menjadi lebih mulia daripada orang Madinah. Karena ibadah tidak sama di sisi Allah bagi orang yang mudah beribadah sama orang yang banyak godaannya untuk beribadah. Semuanya di sisi Allah tidak ada yang sia-sia. Jadi jaga pandangan. Kalau terpaksa cuci mata boleh sekali. Tapi sekali itu jangan panjang. Sekali melihat, ini bukan hak kita, haram dilihat, bukan muhrim kita. Astaghfirullah. Ya Allah maafkan. Ada yang berkata, oh jadi yang pertama halal, yang pertama boleh, tapi panjang. Kan masih pertama katanya. Astaghfirullahalazim. Apalagi kalau pandangan ini disertai dengan syahwat. Kadang-kadang gara-gara satu pandangan itu bisa membuat orang jatuh cinta. Sambil tidur mimpi perempuan itu. Atau apa yang dia lihat. Sambil terbangun pemikiran, perasaan macam-macam. Sambil berdoa, ya Allah ketemukan lagi kalau dia jodoh saya, ya Allah. Lama kelamaan, ya Allah kalau saya tidak nikah sama dia, saya bisa bunuh diri. Aduh, kok berubah semuanya. Itu semua gara-gara pandangan pertama. Makanya di dalam bahasa Arab, wal hubbu minan nadratil ula. Jatuh cinta gara-gara satu pandangan. Ada enggak yang jatuh cinta gara-gara satu pandangan? Kalau masih ikuti satu pandangan dan jatuh cinta dan alhamdulillah bisa dinikahi, alhamdulillah aman. Tapi yang tidak aman, na'udzubillah kalau dia larinya kepada dosa maksiat. Makanya obatnya apa? Rasul sudah memberi obatnya. Kalau anda melihat sesuatu yang haram, bukan hakmu, langsung segera tutupi matamu dan beristighfar. Allah ganti dengan titik cahaya di hati. Tapi kalau dibiarkan dan masih mengikutinya, bahkan bertambah melek matanya, akan syaitan berhasil melimbarkan panahnya, bertambah titik hitam di hati. Makanya Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya sama seorang, aku biasa dulu suka bisa tahajud, mudah bisa tahajud. Kok tiba-tiba agak susah dan berat tahajud? Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Kabbalatka dhunubuka wa ma'asik. Terikat dirimu gara-gara dosamu. Yang biasa di saf pertama, tiba-tiba suka telat, tolong tanya diri, dosa apa yang kita lakukan? Sambil mundur. Tahajud mudah, tiba-tiba merasa berat. Ingat, ada dosa yang kita lakukan yang membuat kita malas. Apapun ini dosa sangat buruk. Ada orang yang Masya Allah rutin tidak pernah, jangankan saf pertama, takbiratul ihram sama imam tidak pernah tertinggal. Saya pernah kenal sama ada orang ulama dari India. Usia meninggal beliau 183. Maaf, 138. Usia 138. Dan dia ulama besar di India, ulama hadis. Hafal semua buku hadis. Bukhari, Muslim, Abi Daud, Tirmidzi, Nasai, semua hadis hafal. Pernah guru saya bertemu dengan beliau dan mendapatkan ijazah.
ijazah sanad di ilmu hadis. Dan yang membuat beliau kaget, dia bertanya sama guru, Masya Allah fisiknya sehat, pandangannya tajam, Masya Allah, masih mampu di usia yang begitu tua, tapi baca Quran, baca hadis, tapi tidak, istilahnya tidak merasa sulit membacanya, pandangannya sangat bagus, tajam matanya. Ditanya, kira-kira apa rahasianya? Tahu enggak dia jawab apa? Seumur hidupku saya tidak pernah melihat wanita yang bukan muhrim saya. Seumur hidupnya tidak pernah melihat wanita yang bukan muhrim saya. Aduh ya Allah, berapa kali mata kita ini ya Allah. Memang godaannya banyak, apalagi pemuda-pemuda. Facebook, Twitter, WhatsApp, macam-macam, TV. Dan yang lebih aneh kita di Indonesia, kalau Ramadan bukan Ramadan, isi TV sama aja. Dan dangdut laku di Ramadan. Cuba nonton acara live, yang musik, lagu-lagu apa. Isinya semua wanita berjilbab. Kau datang habis i'tikaf di masjid, pergi ke sana, i'tikaf lagi di TV sampai subuh. Aduh, jadi luar biasa godaan kita ini. Makanya jaga pandangan.